wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Please like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat alam sekeliling kita. Kami berada di puncak perbukitan yang ada di Lombok, salah satu tempat yang indah, pemirsa rahimakumullah. Jalan menuju Penanggak atau di sebelahnya pariwisata Senggigi. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Mengapa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Pemirsa rahimakumullah, unta adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditundukkan untuk manusia, sehingga manusia bisa menggunakan unta ini sebagai asbab kendaraannya, sebagai alat transportasi. Dan kita mengetahui, pemirsa rahimakumullah, unta tidak pernah mengeluh walaupun diberi tumpangan. Unta tidak pernah mengeluh walaupun diberi tumpangan yang berat. Tunggangan yang berat melintasi padang pasir yang tandus, yang panas. Namun unta, pemirsa rahimakumullah, selalu tunduk, taat, menuruti daripada pemiliknya. Pemirsa rahimakumullah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petalah langit. Satu langit dunia manusia tidak mampu untuk menembusnya. Bagaimana dengan 7 langit yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan di sana, pemirsa rahimakumullah, sangat jauh, ya. Dengan pesawat kendaraan saja, pemirsa rahimakumullah, manusia kalau ingin ke bulan memerlukan asbab, yaitu ada nama yang disebut dengan Apollo. Bagaimana manusia sekarang mau berfikir bagaimana tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia menambah keyakinannya, menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana langit ditinggikan. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung ditinggikan. Pemirsa rahimakumullah, ya, gunung-gunung ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana gunung ini adalah menjadi pasak daripada bumi. Dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, bumi ini bergoncang. Dengan segoncang-goncangnya, tentu manusia tidak akan pernah bisa hidup, ya, dengan goncangan daripada bumi yang tidak ada pasak. Pemirsa rahimakumullah, sekarang kalau ada gempa bumi 8 skala Richter atau lebih, maka bangunan-bangunan pun akan hancur.
semua manusia akan merasa ketakutan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya, sifat kasih sayang kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung sebagai pasak sehingga bumi ini tenang. Pemirsa rahimakumullah, wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan di samping gunung sebagai pasak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagaimana bumi ini terhampar. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi terhampar sebagai kehidupan kita. Ini adalah karunia yang besar, hadirin rahimakumullah. Seandainya bumi ini tidak terhampar, ya, mungkin berbentuk kerucut atau berbentuk bola, tidak terhampar bumi ini, maka akan membuat kehidupan kita ini semakin susah. Ya, akan susah, pemirsa rahimakumullah. Maka begitu agung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini untuk kehidupan manusia sehingga manusia ini mau berpikir. Afala taqilun? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Afala yubsirun? Kenapa kalian tidak mau melihat? Hadirin pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya Allah SWT menyeru kepada manusia untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun pemirsa rahimakumullah, banyak di antara kita ini yang belum beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Pemirsa rahimakumullah, mata melihat, telinga mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata zahir ini yang buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mata hatinya yang berada di dalam hatinya, yang berada di rongga dadanya, itulah yang buta. Belum mau melihat kebesaran Allah, belum mau mendengar kebesaran Allah, belum mau berpikir tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Maka pemirsa rahimakumullah, bagaimana kita meningkatkan iman kita? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan penglihatan kita bagaimana untuk melihat kebesaran Allah. Kemudian pendengaran kita bagaimana kita mendengar kebesaran Allah. Kemudian hati ini bagaimana kita berpikir, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Bagaimana kita ini agar bersyukur kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, dengan melihat kebesaran Allah, bertadabur kepada alam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita. Jadi mata ini terbuka, mata kita tidak buta, mata kita masih jelas melihat, telinga kita masih terang mendengar, akal pikiran kita masih sehat. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata zahir ini yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mata hati yang berada di rongga dada itulah yang buta. Pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah sehingga basyirah kita ini, mata hati kita ini bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.